Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Rizky Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya akan wawancara bersama Mas Aski selaku pengurus pondok untuk mencari data atau informasi tentang 3 topik di era perkembangan teknologi, yaitu digital citizenship, digital lifestyle, serta digital e-commerce. Baik, untuk memulai wawancara ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mas Aski terkait topik yang pertama, yakni digital citizenship. Apakah Mas Aski sudah mempunyai KTP? Sudah. Menurut Mas, bagaimana proses membuat KTP untuk pertama kali? Untuk pertama kali membuat KTP, pertama kan disuruh ke desa dulu untuk mengambil data berapa itu yang dibutuhkan. Nah, setelah itu langsung disuruh ke kantor kecamatan. Jadi untuk pertama kali ya agak bingung karena tidak ada yang membimbing pada saat itu. Nah, antri juga Mas pada saat itu juga. Antri sehingga waktu untuk membuat KTP itu sangat lama. Mungkin kalau seingat saya itu hampir setengah bulanan. Jadi dua mingguan itu insya Allah sudah selesai, seingat saya 2 mingguan. Nah, di proses pembuatan KTP itu kan pasti ada foto terus tanda tangan itu, terus menyetorkan beberapa syarat beberapa file atau dokumen yang dibutuhkan seperti KK. Nah, ya kan? Ya, itu mungkin pengalaman saya membuat KTP. Semenjak Mas punya KTP itu biasanya dibuat untuk apa saja? Untuk ingin membuat NPWP itu aslinya saya iseng membuat NPWP, dan juga disuruh atau syaratnya itu ada KTP, ada foto KTP-nya. Foto KTP itu satu. Yang kedua adalah kayak Shopee itu disuruh juga syaratnya itu ada foto KTP-nya. Nah, Shopee, terus mungkin peminjaman barang berharga. Dulu di pondok tuh pernah rental sepeda motor. Itu menaruh KTP di tempat rentalnya dulu. Tapi ya mungkin itu. Terima kasih jawabannya. Topik kedua, yakni digital lifestyle. Bagaimana pendapat Mas tentang gaya hidup masyarakat yang serba digital yang sekarang ini? Ya, pendapat saya ya sangat miris sekali, karena bisa menjadikan kehidupan kita itu tergantung, atau sekarang yang kerap terjadi itu, kerap diucapkan itu standar TikTok, ya kan? Standar IG itu seperti ini, harus seperti ini. Ya, seperti itu. Pandangan saya ya sangat miris ketika orang mengikuti zaman yang serba digital ini, sehingga tergerus pada zaman tersebut, tidak kokoh pada prinsipnya sendiri. Menurut Mas, apa saja hal positif dan negatif dari gaya hidup digital masyarakat saat ini? Hal positif dan negatif. Hal positifnya itu
kita dipermudah sekali mas untuk hidup pada era sekarang itu sangat mudah. Ini hal positifnya ya, dibantu oleh digital tadi, seperti adanya AI, adanya Shopee ya, Shopee terutama Shopee, platform yang mendukung kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Ilmu kita juga bisa mencari di YouTube, AI, di jurnal-jurnal, ya kan, di website. Itu ilmu, bukan lagi tentang fisik, benda fisik. Ya, itu sangat berguna sekali. Seperti kita butuh yang namanya buku untuk sekolah, kita bisa beli di Shopee. Nah, hal positifnya itu di situ. Tetapi di sisi yang lain itu hal negatif itu juga pasti ada. Contohnya itu ya simpel mas, kita kan pelajar tadi yang saya jelaskan, kita pelajar tetapi dari beberapa platform tersebut kita salah menggunakannya. Shopee ya, kita salah menggunakannya, kita membeli barang yang tidak kita butuhkan. Satu, itu Shopee. Apa saja guys, kita sudah punya sepatu, kita beli lagi sepatu, itu baru sepatu, belum hal-hal yang sepele seperti apa, yang sepele itu seperti casing casing yang sepele lagi seperti apa ya, yang tidak berguna lah, itu kan banyak, padahal kita tidak membutuhkan itu baru Shopee. Yang lainnya ada yang namanya TikTok, ada yang namanya YouTube, ada yang namanya IG, tetapi kita salah menggunakannya. Itu hal yang negatif yang menurut saya menjadi problem pada masyarakat. Seberapa besar pengaruh internet dalam kehidupan Mas sehari-hari? Untuk saya pribadi, pengaruh internet seberapa bahaya? Seberapa besar pengaruh? Oh, sangat besar. Contoh aja, WhatsApp itu membutuhkan internet, membutuhkan jaringan, ya membutuhkan WhatsApp lah pokoknya untuk pembelajaran ya. Pembelajaran itu kan sangat efektif sekali. Pribadi saya ya, untuk menyimpulkan ini, untuk pendapat saya itu sangat efektif sekali. Seperti WhatsApp tadi untuk pembelajaran, seperti mencari beberapa tugas yang diberikan oleh dosen atau guru saya, itu juga sangat berpengaruh internet itu. Kayak di Google Scholar, Google apa itu Gemini AI itu juga seperti lagi, pokoknya Google itu cendekia apa ya, cendekia apa itu. Nah, seperti itu mas. Ya, itu topik yang terakhir, yakni digital e-commerce. Apakah Mas pernah melakukan transaksi jual beli online? Pernah. Coba ceritakan pengalaman sedikit Mas. Pengalaman saya pernah membeli itu buku mas, buku mana ya? Pokoknya buku ya, buku untuk pembelajaran saya di kuliah, di mata kuliah saya. Nah, itu prosesnya ya sangat cepat sekali, bisa sampai ke tangan saya. Jadi sangat memuaskan sekali untuk pengalaman saya, dan itu juga membantu atau memiliki dampak yang positif itu. Dan apa kelebihan dan kekurangan transaksi digital dibandingkan belanja secara langsung? Oh, kalau dibandingkan dengan belanja secara langsung itu
aslinya ya ada minus plusnya, plus minus. Seperti ya di dunia digital itu kan kita tidak melihat fisiknya secara langsung ya, tetapi di jual beli secara langsung kita bisa melihat, oh seperti ini, seperti mulus seperti ini, enggak ada minusnya. Nah di dunia digital itu kita kan nggak tahu yang dikirimkan itu masih fresh, masih baru atau sudah second. Ya kekurangannya ya di situ menurut saya. Untuk pengiriman untuk cara bagaimana barang itu sampai di tangan saya itu ya ada plus minusnya. Untuk secara langsung kita bisa lihat, kita bisa langsung masukkan kantong kita, tetapi di dunia digital atau transaksi online itu kita harus bayar dulu atau COD wis. Kita itu nunggu 2 hari 3 hari baru bisa kita pakai barangnya. Mungkin itu kelebihan dan kurangnya. Bagaimana Mas memastikan keamanan saat melakukan transaksi online? Keamanan. Ya, memastikan keamanan. Untuk memastikan keamanan di beberapa platform itu sudah ada untuk memastikan keamanannya sendiri. Seperti Shopee kan ada, kita kan disuruh, kalau Shopee itu disuruh nyentang ya, nyentang untuk memastikan keamanannya, tapi ada biayanya, kayaknya 500 atau gimana ya, berapa ya, 500. Nah itu kan sudah membantu kita untuk memperkuat kepercayaan kita terhadap platform jual beli tadi. Nah itu mungkin. Ya, terima kasih atas jawabannya Mas, Ya. atas waktu dan informasi yang telah diberikan. Semoga hasil wawancara ini dapat menjadi bahan pengetahuan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.